Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kamaluddin Mas Jani. Jadi konten kita kali ini yaitu tentang materi bahasa Inggris Degree of Comparison, tingkat perbandingan sifat. Ya, materi ini seringkali kita temui di tiap ujian-ujian seperti ujian nasional tingkat SMA dan tingkat SMK, serta kadangkala juga muncul di ujian seleksi penerimaan CPNS. Oke, baiklah, mari kita menyimak video ini. Teman-teman, langsung saja kita bahas materinya. Tingkat perbandingan sifat atau biasa disebut dengan comparison of adjectives. Disusun oleh saya Kamaluddin SPD. Yang pertama, pengertian daripada degree of comparison or comparison of adjectives. Ya. Tingkat perbandingan sifat adalah tingkat perbandingan pada kata sifat ataupun adjectives yang digunakan bila membandingkan antara sifat suatu benda dengan sifat suatu benda yang lainnya. Jadi itu adalah pengertian daripada tingkat perbandingan sifat, yaitu tingkat-tingkat perbandingan pada kata sifat ataupun adjektif yang digunakan bila membandingkan antara sifat suatu benda dengan sifat suatu benda yang lainnya. Jenis-jenis degree of comparison. Jadi di sini ada 3 jenis dari degree of comparison. Yang pertama adalah positive degree, yang kedua comparative degree, dan yang ketiga adalah superlative degree. Dari ketiga jenis ini masing-masing memiliki fungsi dan ciri yang berbeda-beda. Baiklah, yang pertama positive degree. Apa itu positive degree? Jadi positive degree adalah kata sifat yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu benda atau orang dalam keadaan sama dengan yang lainnya. Jadi tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Jadi itulah positive degree. Ciri khas daripada positive degree itu selalu menggunakan kata sama. Ya, rumusnya bisa kita lihat. Subjek ditambah to be tambah s tambah kata sifat ataupun adjektif tambah s dan ditambah objek. Contoh, this car is as cheap as that car. Mobil ini sama murahnya dengan mobil itu. Ya, jadi mobil ini sama murahnya dengan mobil itu. Jadi tidak ada mobil yang lebih murah dan tidak ada yang lebih mahal, sama-sama murahnya. Contoh yang kedua, that house is as big as mine. Rumah itu sama besarnya dengan rumah saya. Jadi sama-sama besar, tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih kecil. Berikutnya, comparative degree. Comparative degree adalah tingkat perbandingan yang digunakan untuk menyatakan bahwa keadaan suatu benda atau orang lebih dari yang lainnya. Ya, kalau positive degree tadi itu menyatakan sama, maka comparative degree ini menyatakan lebih. Ya, dia menyatakan lebih. Oke, teman-teman sekalian, adapun rumus daripada comparative degree itu, yang pertama subjek ditambah to be tambah kata sifat ditambah er tambah then tambah objek. Jadi ini rumus pertama dari comparative. Kemudian yang berikutnya, rumus kedua, subjek tambah to be tambah more tambah kata sifat tambah then dan tambah objek. Jadi komparatif ini memiliki 2 rumus. Kalau tadi positif itu cuma 1 rumus, maka komparatif ini memiliki 2 rumus dan penggunaannya pun tentu berbeda. Namun nanti kami akan lebih jelaskan lebih pada akhir video ini. Kemudian
Contoh dari comparative degree dalam penggunaannya dalam kalimat, Hadi is stronger than Jessica. Ya, Hadi lebih kuat daripada Jessica. Ya, jadi di sini menyatakan lebih. Kemudian harus teman-teman selalu ingat bahwa komparatif itu selalu menggunakan than. Ya, daripada. Than berarti daripada. Namun kata than ini hanya kita gunakan jika kedua subjek yang diperbandingkan itu berada di dalam satu kalimat. Ya, contoh, Hadi is stronger than Jessica. Contoh kedua, Marco is more diligent than her brother. Marco lebih rajin daripada saudaranya. Ya. Jadi di sini ada dua contoh yang mana kedua contoh ini menggunakan rumus yang berbeda. Contoh yang pertama menggunakan ER dan contoh yang kedua menggunakan Marco. Namun maaf teman-teman, di sini ada sedikit kesalahan penggunaan. Harusnya di sini menggunakan his bukan her karena subjeknya adalah Marco. Kemudian superlatif. Jadi jenis yang ketiga adalah superlative degree. Superlative degree adalah tingkat perbandingan yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu benda atau orang adalah paling dibandingkan yang lainnya. Kalau tadi positive degree menyatakan sama, comparative degree menyatakan lebih, maka superlatif ini menyatakan paling. Ya, jadi dia memperbandingkan antara tiga hal yang berbeda. Jadi kalau kita memperbandingkan cuma dua hal itu, kita tidak bisa menggunakan superlatif karena ini menyatakan paling. Jadi minimal tiga hal yang kita perbandingkan atau lebih. Adapun rumus daripada superlatif ini hampir sama dengan komparatif tadi. Dia memiliki dua rumus, yaitu subjek tambah to be tambah the tambah ejective tambah est. Sedangkan rumus kedua, subjek tambah to be tambah the tambah most dan tambah ejective. Jadi sama dengan komparatif, memiliki dua rumus. Contoh, Hadi is strongest among us. Hadi adalah yang paling kuat di antara kami. Kemudian Marco is the most diligent of all. Jadi Marco adalah yang paling rajin di antara semuanya. Dari semuanya Marco yang paling rajin. Ya. Jadi di sini juga ada dua contoh, yang mana contoh pertama menggunakan rumus pertama dan contoh kedua menggunakan rumus yang kedua. Selanjutnya, beberapa aturan di dalam degree of comparison. Untuk kata sifat ataupun ejektif yang pendek atau terdiri dari satu suku kata atau one silabi, gunakan rumus pertama pada komparatif dan superlatif. Jadi ini perbedaannya tadi, rumus pertama dan rumus kedua. Kalau menggunakan kata sifat yang pendek ataupun terdiri dari satu suku kata, maka kita menggunakan rumus pertama pada komparatif dan superlatif. Kemudian kata sifat yang memiliki dua atau lebih suku kata, maka gunakan rumus yang kedua. Ya. Jadi kalau kita temukan kata sifat yang menggunakan dua suku kata atau lebih, maka kita gunakan rumus kedua. Contoh, ya, kita bisa lihat positif, komparatif, dan superlatif. Ya, positif pertama clever. Clever ini adalah kata sifat yang terdiri dari dua suku kata sebenarnya, cle and fair. Tapi kenapa kita tidak menggunakan rumus kedua? Karena di sini kata sifatnya ini berakhir dengan er. Jadi perlu teman-teman ketahui, jadi ada beberapa kata sifat yang meskipun memiliki dua suku kata tetapi berakhiran dengan er, y, and ly, maka tetap menggunakan rumus pertama.
Ya, kita bisa lihat contoh cleaver. Cleaver ini dua suku kata berakhiran dengan er, maka tetap kita gunakan rumus kedua, cleverer untuk komparatif dan the cleverest untuk superlatif. Pun dengan contoh kedua, easy. Easy juga terdiri dari dua suku kata easy, i dan z. Tetapi berakhiran dengan y, maka kita menggunakan rumus pertama, easier dan the easiest. Selanjutnya fast, ini sudah jelas, fast. Fast ini terdiri dari suku kata, maka pasti yang kita gunakan adalah rumus pertama, kita tambahkan er saja, faster. Kemudian tambahkan est untuk superlatif, fastest. Kemudian hard juga terdiri dari satu suku kata, maka kita cuma tambahkan er untuk menyatakan lebih dan est untuk menyatakan paling, harder and hardest. Kemudian happy, happy juga terdiri dari dua suku kata, have and v. Tetapi karena dia berakhiran dengan y, maka tetap kita tambahkan er saja untuk komparatif dan est untuk superlatif, heavier and the heaviest. Small, ini sudah jelas cuma satu suku kata, maka kita hanya menambahkan er untuk menyatakan lebih dan est untuk menyatakan paling, smaller and the smallest. Berikutnya, bagaimana dengan kata sifat yang menggunakan rumus kedua? Ya, bisa kita lihat pada contoh positif, beautiful. Beautiful ini terdiri dari tiga suku kata, beautiful, maka pasti kita menggunakan more untuk komparatifnya dan superlatifnya kita katakan the most. Tidak lagi kita katakan beautifuler ataupun beautifulest, tetapi kita menggunakan more beautiful and the most beautiful, karena dia terdiri dari tiga suku kata. Pun dengan careful. Careful terdiri dari dua suku kata, maka kita gunakan more careful and the most careful. Difficult terdiri dari tiga suku kata, maka kita gunakan more difficult and the most difficult. Expensive juga terdiri dari tiga suku kata, ex and fancy, fan and ship. Kemudian important juga terdiri dari tiga suku kata, maka pasti kita menggunakan rumus kedua dan seterusnya. Selanjutnya, di dalam degree of comparison juga terdapat kata sifat yang tidak beraturan. Ya, bisa kita lihat, terdapat kata sifat yang tidak beraturan sehingga untuk perubahan dari positive degree ke comparative degree dan superlative degree tidak bisa hanya menambahkan er ataupun est dan more ataupun the most saja, tetapi mengalami perubahan dari kata positive degree. Jadi tadi kalau kata sifatnya itu pendek, kita hanya tambahkan er saja untuk komparatif dan est untuk superlatif, dan menggunakan more untuk komparatif ataupun the most untuk superlatif. Tapi ada beberapa kata yang kita tidak bisa melakukan itu. Ya, bisa kita lihat contoh. Ya, kita lihat good untuk kalimat kata positifnya good, kita tidak bisa menambahkan menjadi gooder, tetapi mengalami perubahan menjadi better untuk komparatif dan superlatifnya the best. Kemudian bad, kita tidak mengatakan better, tetapi worse and worse. Ya, dan seterusnya. Jadi demikianlah sedikit gambaran singkat tentang penggunaan jenis-jenis degree of comparison beserta dengan pengertian-pengertiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih.